Bintang Timnas Indonesia U22 akui alami kemajuan. Sintayong diam-diam siapkan bonus. Indra Syafri janjikan emas sebagai bukti kerja keras PSSI. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. SEA Games 2023 dijadwalkan berlangsung di Kamboja pada tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang. Untuk cabang olahraga sepak bola akan memulai babak penyisihan lebih awal pada 29 April. Di grup A, Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Filipina di laga perdana, tepatnya pada tanggal 29 April 2023. Menghadapi Myanmar dan Timor Leste di tanggal 4 dan 7 Mei, serta melakoni laga pamungkas kontra tuan rumah Kamboja pada 10 Mei 2023. Nantinya hanya 2 tim teratas berhak melaju ke semifinal. Sebelum terjun di kejuaraan tersebut, skuad Garuda Muda akan melakoni beberapa agenda uji coba. Timnas Indonesia U22 menggelar syukuran setelah PSSI tidak dihukum berat FIFA usai gagal menggelar Piala Dunia U20 2023. Kegiatan syukuran Timnas U22 ini digelar di Hotel Sultan Jumat malam. Selain skuad Indonesia U22, kegiatan itu juga dihadiri oleh anggota Exco Endri Irawan. Ketua PSSI Erick Thohir yang saat ini masih di luar negeri juga hadir secara virtual. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga berharap Timnas Indonesia U22 yang akan tampil di SEA Games 2023 memberikan hasil terbaik. Menteri BUMN tersebut berharap terhindarnya PSSI dari sanksi dapat menjadi motivasi untuk meraih prestasi di masa yang akan datang. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengaku senang bukan main timnya bisa tampil pada SEA Games 2023. Sebab Indonesia terhindar dari sanksi pengucilan oleh FIFA, tetapi hanya mendapatkan sanksi administrasi saja. Indra Syafri mengatakan kerja keras Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya bisa memberikan hal yang tidak terlalu buruk. Untuk membalas budi hal tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan skuad Garuda Muda siap untuk memperjuangkan medali emas dalam ajang tersebut. Tujuannya yakni prestasi itu sebagai tanda kebangkitan sepak bola tanah air. Pemain Timnas Indonesia U22 Beckham Putra Nugraha mengaku skuad Garuda Muda terus mengalami kemajuan dalam pemusatan latihan di Jakarta. Beckham menjelaskan Timnas U22 telah melakoni serangkaian menu latihan dari fisik hingga kini taktik. Beckham menegaskan Timnas Indonesia U22 pasti terus makin kompak seiring dengan TC yang kini terus berlangsung. Pasalnya para pemain pasti akan saling memahami satu sama lain dan mengerti keinginan pelatih. Pemain 21 tahun itu berharap persiapan itu bisa berbuah manis dengan mempersembahkan hasil medali emas untuk bangsa dan tanah air. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah resmi merilis pembagian pot drawing Piala Asia 2023. Pembagian pot tersebut berdasarkan ranking FIFA peserta. Tergabung dalam pot 4 membuat Timnas Indonesia berpeluang jumpa lawan berat di babak penyisihan grup. Namun yang pasti skuad asuhan Sintayong akan terhindar dari India, debutan Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong yang juga sama-sama menempati pot 4. Adapun drawing Piala Asia 2023 baru digelar di Doha, Qatar pada tanggal 11 Mei mendatang. Sementara kejuaraan tersebut akan dihelat pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Filipina menjadi negara yang paling dirugikan usai Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA selepas gagal melangsungkan Piala Dunia U20 2023. Sebab jika Indonesia di-ban FIFA, Filipina bakal menggantikan posisi Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu terlepas dari hasil kualifikasi yang membuat Filipina menduduki posisi ke-6 dari 5 runner-up terbaik yang lolos. Sementara Indonesia berada di peringkat kedua klasmen runner-up terbaik babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan menorehkan 6 poin di bawah Kyrgyzstan yang berada di puncak klasemen. Pemain abroad Indonesia Ronaldo Kuateh kembali harus menunda debutnya bersama Trabzonspor kala meraih kemenangan 4-1 atas Boluspor dalam lanjutan Liga 2 Turki. Padahal ex-punggawa Madura United itu sempat masuk daftar cadangan di laga sebelumnya. Meski begitu, tidak adanya nama Ronaldo di daftar skuad Trabzonspor seakan memberikan jawaban untuk Indra Syafri dan Timnas Indonesia U22. Pasalnya, sang pelatih sempat mengaku belum menerima jawaban dari pemain keturunan Liberia tersebut. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat KMSK Denze menghadapi LSL 16 FC dalam lanjutan Divisi 2 Liga Belgia 2022-2023.
Pada laga tersebut, KMS Kadense sukses mendulang poin penuh dengan skor 2-1. Di laga sebelumnya, Marcelino mampu tampil apik di balik menghadapi lawan yang sama kala meraih kemenangan besar 5-0. Marcelino juga menjadi salah satu pemain abroad yang dipanggil Indra Syafri untuk gabung dalam skuad timnas U22 di ajang SEA Games 2023. Bek keturunan Elkan Bagot belum menanggapi panggilan timnas Indonesia U22 untuk SEA Games. Merespon hal tersebut, Indra Syafri menjelaskan bahwa Elkan masih memiliki agenda bersama klubnya Cheltenham FC bersamaan dengan jadwal SEA Games 2023. Indra Syafri mengaku tak keberatan andai bek jangkung itu akhirnya tak dilepas ke timnas Indonesia U22, asalkan dimainkan oleh klubnya tak hanya menjadi cadangan. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia U22 Sudarmaji menerangkan pihaknya sudah bersurat dengan klub-klub yang menaungi para pemain abroad yang dipanggil, termasuk Elkan Bagot. Namun pihaknya masih memberikan dispensasi waktu bergabung kepada Elkan Bagot sampai turnamen SEA Games Kamboja dimulai. Batalnya Piala Dunia U20 2023 juga membuat berbagai hal yang telah direncanakan oleh Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia U20 turut batal terlaksana. Di antaranya adalah wacana pelatih asal Korea Selatan itu untuk memberikan bonus kepada para pemain timnas Indonesia U20 jika mereka berhasil bermain apik dan dapat lolos dari babak fase grup. Hal itu disampaikan oleh penyerang timnas Indonesia U20 Hoki Caraka saat dirinya diundang ke podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Pemain asal klub PSS Sleman itu mengatakan jika Sintayong akan memberikan dirinya dan para penggawa timnas Indonesia U20 lainnya 1 unit motor jika mereka berhasil lolos dari babak fase grup Piala Dunia U20 2023. Menatap babak pertama kualifikasi Olimpiade Paris 2024 di Lebanon, pelatih kepala timnas putri Rudy Eka Priambada mengatakan tim asuhannya terus merampungkan persiapan sambil memetakan kekuatan Lebanon dan Chinese Taipei. Tujuannya agar timnas putri Indonesia bisa mengatasi perlawanan kedua negara itu. Rudy Eka Priambada menyebut Safira Ika dan kawan-kawan telah melahap menu latihan serta analisa lawan. Dia mengatakan Lebanon bakal menjadi perhatian khusus oleh tim asuhannya, sebab negara itu dihuni oleh pemain-pemain berkualitas dan juga diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah. Salah satu media Malaysia Semuanya Bola turut menanggapi keberhasilan Indonesia terhindar dari sanksi FIFA. Dalam artikelnya, media itu menyebut bahwa FIFA ternyata masih sayang, terutama dengan sepak bola ASEAN, sebab Indonesia hanya mendapatkan pembekuan dana sementara tanpa adanya ban dari pertandingan resmi. Dengan keluarnya sanksi ringan tersebut, timnas Indonesia masih bisa bermain di ajang internasional seperti SEA Games, Piala Asia 2023 hingga FIFA Matchday. Kemudian peluang Indonesia menggantikan Peru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 juga terbuka lebar, sebab PSSI juga menegaskan siap jika ditunjuk oleh FIFA. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.